Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Minggu dalam pekan biasa yang ke-19. Bacaan Injil hari ini adalah Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Dan saya berharap saudara-saudari berkesempatan untuk membuka dan membaca perikop kisah yang indah perihal Petrus yang juga mau berjalan di atas air seperti Yesus. Tetapi ketika ia merasa ada tiupan angin kencang, ia lalu ketakutan dan terancam jatuh tenggelam. Yesus memenuhi seruannya, "Tuhan, tolonglah aku." Ia diangkat dan mereka kembali menikmati pelayaran di dalam bahtera dengan perasaan tentram dan damai karena Yesus kini naik dan berada bersama mereka di dalam bahtera mereka. Saudara-saudari, renungan akan dibawakan oleh Pastor Bernard Raho SVD dari Seminari Tinggi Ledalero Maumere Flores. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengajarkan kita bahwa sekalipun hidup kita diterpa oleh berbagai gelombang kehidupan, kita mesti tetap menaruh harapan pada Yesus. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu Biasa ke-19 berdasarkan Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Tema renungan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam buku yang berjudul Living the Word, Pater Anthony Colin Cherry pernah bercerita bahwa pada suatu hari seorang bapa datang kepadanya dan menceritakan pengalaman iman anaknya. Bapak itu menceritakan bahwa pada suatu hari anaknya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani sebuah operasi yang cukup besar. Pikiran tentang operasi itu membuat anak itu agak cemas. Tetapi ayahnya menghibur anak itu dengan berkata, "Engkau percaya saja pada dokter, karena dia adalah seorang ahli bedah yang andal." Tetapi di luar dugaannya, anak itu menoleh kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, aku tidak menaruh kepercayaanku kepada dokter. Saya hanya percaya kepada satu orang, yakni Yesus. Saya yakin Yesus tidak akan meninggalkan saya." Jawaban anak itu membuat ayahnya bisu. Kemudian ayah itu berkata kepada Pater Anthony, "Pada hari itu anak saya mengajarkan saya tentang apa artinya beriman." Saudara-saudari terkasih, berbeda dengan anak dalam cerita tadi, Petrus yang diceritakan dalam Injil hari ini bukanlah tipe orang yang percaya. Dia adalah seorang penakut. Setelah Yesus mengabulkan permintaannya untuk berjalan di atas air guna menjumpai Yesus, pada mulanya dia bisa berjalan di atas air. Tetapi kemudian karena melihat ombak yang tinggi, dia akhirnya takut tenggelam. Dan kemudian dia memang benar-benar tenggelam karena dia tidak percaya pada kuasa Yesus.
Setelah meminta tolong pada Yesus, dia akhirnya diselamatkan, dan pada waktu itu juga laut menjadi tenang. Saudara-saudari terkasih, apabila kita melihat secara lebih dekat watak Petrus, maka kita akan mendapat gambaran yang berbeda-beda. Petrus menunjukkan antusiasme, kemauan baik, dan cinta yang ikhlas kepada gurunya. Salah satu adegan yang sangat penting yang terjadi di Galilea dan mungkin tidak pernah dilupakan oleh Petrus adalah ketika Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Peristiwa ini merupakan saat yang paling penting dalam kehidupan para rasul. Yesus menguji mereka untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami dan mengerti Dia dan tugas perutusannya. Setelah mereka hidup bersama-sama dengan Dia selama kurang lebih 3 tahun. Pada waktu itu, justru Petrus yang tampil sebagai juru bicara para rasul dan secara mengejutkan menjawab siapa Yesus itu dengan berkata, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Matius bab 16 ayat 16. Tetapi sesudah peristiwa tersebut, ketika Yesus mau maju selangkah lagi kepada pengertian yang lebih mendalam tentang misinya, yakni bahwa penderitaan dan penganiayaan merupakan bagian dari misinya, dan memikul salib adalah syarat untuk menjadi muridnya. Di situ, para murid termasuk Petrus gagal paham. Hal ini nampak dalam pernyataan Petrus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Jawaban Yesus kepada Petrus sangat keras. Enyahlah engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Puncak dari kelemahan Petrus adalah menyangkal Yesus selama 3 kali. Tetapi kemudian Petrus membayar kelemahannya itu dengan nyawanya sendiri ketika dia digantung pada salib dengan kepala ke bawah sebagai bagian dari komitmennya untuk mengikuti Yesus Sang Guru. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengajarkan kita bahwa sekalipun hidup kita diterpa oleh berbagai gelombang kehidupan, kita mesti tetap menaruh harapan pada Yesus. Kesadaran akan kehadirannya akan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera, sekalipun kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Tuhan lebih besar dari apapun di bumi ini, dan apabila kita percaya pada kehadirannya, kita akan mendengarkan Dia berbisik, "Jangan takut, Aku menyertai kau pada saat ini dan di sini, dan akan tetap menyertai kamu sampai akhir zaman." Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam santapan sabda berikutnya. Saudara-saudari, demikianlah Inri hari ini. Atas nama kita semua, saya Pastor Eltus Mali dari Makassar mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Bernard Raho. Kita berdoa semoga pastor tetap sehat, tetap penuh sukacita, dan selalu boleh menghadirkan berkat Tuhan bagi sesama yang ia layani, khususnya para frater di Seminari Tinggi
Ledalero. Saudara-saudari, silakan meneruskan renungan ini sehingga semakin banyak orang boleh terinspirasi oleh kebenaran sabda Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Ekaristi, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.